Presenting Dayak Nisha Network, channel of traditional culture and customs of Borneo. Indonesia merupakan salah satu negara penghasil timah terbesar dunia. Pada tahun 2022, Indonesia memproduksi sekitar 80.000 ton timah, yang menempati peringkat keempat di dunia setelah China, Peru, dan Myanmar. Di Indonesia, 5 daerah penghasil timah terbesar di Indonesia yaitu: peringkat 1, Provinsi Bangka Belitung, 2, Provinsi Riau, 3, Provinsi Kepulauan Riau, 4, Provinsi Kalimantan Barat, dan Provinsi Sulawesi Utara di peringkat kelima. Kabupaten Bengkayang dan Singkawang adalah daerah utama penghasil timah di Provinsi Kalimantan Barat. Cadangan biji timah di Kalimantan Barat diketahui sebesar 1 juta ton, sementara cadangan timah sebesar 40.000 ton. Bengkayang adalah pemekaran dari Kabupaten Sambas yang terdiri dari 3 kawasan otonom terpisah, yaitu Kabupaten Sambas, Kabupaten Bengkayang dan Kota Singkawang. Kabupaten ini memiliki luas sebesar 5.396,30 km persegi atau sekitar 3,68% dari total luas wilayah Provinsi Kalimantan Barat dengan jumlah penduduk 255.261 jiwa pada 2020, dan mayoritas penduduknya beretnik Dayak. Selain itu, Bengkayang juga kaya akan keanekaragaman sumber daya alamnya. Kata Bengkayang dalam bahasa Tionghoa adalah lala yang artinya jauh. Awalnya Bengkayang merupakan sebuah desa di wilayah Sambas. Desa Bengkayang merupakan sebuah tempat singgah para pedagang dan juga penambang emas. Pada masa pendudukan Belanda, Bengkayang merupakan bagian dari wilayah Afdeling van Singkawang yakni daerah Kesultanan Sambas. Nama Bengkayang sendiri diambil dari nama sungai kecil yang dikenal dengan nama Sungai Bengkayang yang mengalir dan berujung ke Sungai Sebalo. Pada zaman pendudukan Belanda, wilayah Bengkayang pernah jadi pusat militer Belanda. Pos Intai Bukit Van der Ring yang terletak di Dusun Serukam, Desa Pastijaya, Bengkayang, Kalimantan Barat ini dulunya digunakan Belanda untuk mengintai pasukan Jepang yang ingin merebut kekuasaan dari tangan mereka. Pos yang didirikan sekitar 1939 hingga 1942 ini menjadi pusat militer Belanda di Bengkayang. Bangunan Pos Intai Bukit Van der Ring ini didirikan oleh warga sekitar atas perintah kolonial Belanda. Di Bukit Van der Ring sendiri dulunya terdapat 4 pos intai namun posisinya saling berjauhan. Setiap puncak bukit terdapat 1 pos intai. Dari keempat pos intai tersebut, hanya ada 1 yang bangunannya masih terlihat kokoh dan utuh, selebihnya sudah dihancurkan oleh Belanda saat meninggalkan Bengkayang. Rumah Bentang Samalantan yang menjadi tempat untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan keagamaan dan upacara adat naik dango bila musim panen padi tiba. Rumah ini merupakan sejenis rumah panggung yang dibangun dengan kedalaman 120 kaki tertanam langsung ke tanah. Rumah Bentang Samalantan terletak di antara jalur Provinsi Bengkayang Singkawang. Letak bangunan berada sekitar 300 meter dari jalan provinsi tepatnya di Kecamatan Samalantan, Kabupaten Bengkayang. Di dalam ruangan rumah ini, banyak terdapat dekorasi bermotif Dayak di dinding yang terbuat dari kayu. Selain itu, ada juga beberapa tempayan berukuran sedang di tiap tiang penyangga dan patung kayu yang diletakkan di dekat tangga utama. Mata pencaharian utama masyarakat di Bengkayang adalah nelayan. Kabupaten Bengkayang memiliki potensi sumber daya ikan yang cukup besar, terutama ikan pelagis, demersal, dan ikan karang. Potensi lainnya di Bengkayang yakni budidaya laut serta budidaya ikan atau udang. Penangkapan ikan pada umumnya dapat dilakukan sepanjang tahun, dengan puncaknya pada Juli sampai September. Armada penangkapan yang digunakan adalah perahu tanpa motor. Sedangkan untuk alat tangkap yang digunakan yaitu jenis gillnet, rawai, ukat udang, bagan tancap, togo, dan bubu. Bungkapuak yang merupakan daerah perkampungan tua Dayak Bidayu di Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang Kalimantan Barat berhasil mendapat penghargaan pada 2019 lalu sebagai kampung adat terpopuler di Indonesia oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kemenparekraf. Penghargaan tersebut bertujuan untuk memberikan semangat dan motivasi bagi masyarakat Dayak Bengkayang agar dapat terus memaksimalkan potensi yang ada. Selain itu, suku Dayak Bidayu di Bungkapuak juga masih sering melakukan ritual adat dengan sebutan Gawiya Sowa yaitu berupa permohonan kepada leluhur agar diberikan limpahan rezeki dan ucapan terima kasih atas panen serta limpahan rezeki yang mereka terima.
Bengkayang memiliki kuliner yang khas dan otentik, mulai dari olahan sayuran, ikan, hingga camilan khas. Karena mayoritas penduduknya beretnik Dayak, maka tak heran jika makanan khas Bengkayang banyak berasal dari tangan orang-orang suku Dayak. Salah satunya kue tumpik, makanan yang masuk kategori kue dan hampir mirip dengan kue cucur ini bisa dibilang merupakan cucur Dayak. Baik dari segi resep, bahan maupun cara pembuatannya sama seperti kue cucur, tapi tidak sebulat kue cucur. Kue ini umumnya disajikan pada saat acara-acara tertentu, dan juga sebagai simbol. Mayoritas suku Dayak yang mendiami Bengkayang ialah Dayak Bakati dan Dayak Ahe yang merupakan rumpun Klemantan atau Bidayu, dengan penuturan bahasa Dayak Darat. Mereka juga memiliki makanan khas yaitu bontong, atau sungkui. Makanan ini sama bentuknya dengan lontong namun cara memasak dan penyajiannya berbeda. Proses pembuatan bontong atau sungkui, diawali dengan merendam beras kemudian dimasukkan ke dalam bambu dan setelah itu dimasak. Untuk menambahkan cita rasa, makanan khas Bengkayang ini biasanya dicampur dengan berbagai macam jenis sayuran. Bontong atau sungkui umumnya dihidangkan pada saat acara-acara tertentu saja, seperti acara adat dan gawai padi baru. Walaupun hanya sebagian kecil, wilayah Kabupaten Bengkayang yang merupakan wilayah perairan laut, Kabupaten Bengkayang juga memiliki sejumlah pulau, yaitu sebanyak 12 pulau. Dari sejumlah pulau tersebut, ada sebanyak 5 pulau masih belum berpenghuni dan 7 pulau sudah berpenghuni. Semua pulau yang ada terletak di wilayah perairan Laut Natuna. Pulau terbesar yang berpenghuni adalah Pulau Lemukutan dan Pulau Penata Besar. Bengkayang, secara resmi menjadi sebuah kabupaten mulai tanggal 20 April tahun 1999, dan terpisah dari Kabupaten Sambas.